Selamat pagi, selamat siang, ataupun malam rekan-rekan mahasiswa yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mau mendengar mengenai penjabaran program dalam bentuk talk show ini, tanya jawab ini, khususnya bidang 2 mengenai program apa saja yang akan bidang 2 laksanakan untuk kita semua mahasiswa di semester ini, khususnya semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini bidang 2 akan mensosialisasikan mengenai program yang akan dia buat dengan teknis-teknis yang kita akan simak bersama-sama dengan ini. Ya, saya akan mulai dengan satu pertanyaan untuk bidang 2. Pertanyaan pertama ini begini, teman-teman. Jadi kalau bidang 2 melihat apa saja kebutuhan komunitas nih sekarang yang diperlukan dalam lensa bidang 2. Coba ya aku jawab. Jadi tentu perubahan yang besar gitu ya kita hadapi di semester ini. Nah, dengan lensa bidang 2, perubahan yang besar juga terjadi dalam pelayanan. Kalau di semester sebelumnya, kita mendapat kesempatan, setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk melayani di gereja weekend, semester ini ditiadakan gitu. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mendapat kesempatan untuk melayani di gereja asalnya. Mungkin ada yang banyak, ada yang banyak sekali gitu, berat dapat pelayanannya banyak, tapi ada juga mungkin teman-teman yang tidak mendapat pelayanan sama sekali. Nah, oleh karena itu sebagai hamba Tuhan harusnya kan semangat melayani itu terus berkobar ya gitu. Jadi bidang 2 tuh berusaha untuk berpikir bagaimana untuk memberikan wadah pelayanan gitu untuk teman-teman, karena penting gitu untuk kita semua bisa terus menjaga semangat melayani dan terus mendapat kesempatan untuk melayani itu. Itu kebutuhan pertama yang kami soroti. Nah, kebutuhan kedua masih dalam ranah pelayanan itu ada dalam pelayanan yang relevan gitu. Perubahan ini kan tentu juga berdampak dalam bentuk pelayanan kita di gereja. Kalau misalnya biasanya pelayanan hanya sebatas di atas mimbar, nah sekarang ini perubahan ini membawa kita untuk melayani ke dalam layar juga gitu. Nah, oleh karena itu bidang 2 merasa bahwa teman-teman kita semua mahasiswa STT Amanat Agung ini perlu untuk dibekali gitu supaya ke depannya tetap bisa menjadi pelayan yang relevan dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kurang lebih itu sih ya kebutuhan yang kami highlight gitu dari komunitas secara khusus dalam ranah pelayanan gitu. Oke, terima kasih Tira. Jadi memang bidang 2 melihat ada dua hal ya mengenai pentingnya suatu wadah untuk teman-teman bisa melayani dengan yang kedua itu pelayanan yang relevan untuk setiap mahasiswa, khususnya di era pandemi ini ya. Kira juga tadi notice mengenai era yang begitu berubah. Jadi teman-teman juga harus mengembangkan soft skill-nya untuk bisa tetap relevan dalam pelayanan. Nah, jadi teman-teman bidang 2 nih, program apa yang teman-teman coba rancang untuk menjawab kebutuhan yang bidang 2 lihat? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman siswa juga. Ya, mungkin saya jelasin dulu program yang kedua ya, yang saya tadi sebut kedua, yaitu pelatihan. Jadi, dengan tujuan untuk membekali kita semua supaya tetap menjadi pelayan yang relevan, di semester ini kami mengajukan, merancang pelatihan dengan topik pelayanan berbasis online. Jadi pelatihan ini itu ditujukan untuk itu memperlengkapi kita supaya kita bisa melayani di era yang online ini gitu. Nah, bentuk pelatihan ini itu akan di breakdown ke dalam 5 topik. Jadi payung besarnya adalah itu, pelayanan berbasis online. Namun dalam pembahasannya nanti kita akan masuk ke dalam 4 topik yang lebih kecil. Topik pertama yang diangkat tentu itu pelayanan berbasis online. Lalu topik kedua adalah kreatif dalam media online. Bagaimana kita bisa memandang media online itu bukan hanya sebagai hiburan gitu, tapi kita bisa melihat media online itu sebagai ladang untuk pelayanan juga. Dan bagaimana kita harus kreatif gitu dalam media online itu. Nah, kemudian topik ketiga yang akan diangkat adalah editing menggunakan aplikasi sederhana. Tentu bukan tugas utama seorang hamba Tuhan untuk dapat editing gitu ya, edit-edit. Tapi menurut kami mungkin baik juga kalau kita semua
kita mahasiswa STT Amanat Agung ini dibekali dengan kemampuan editing yang tentunya diperlukan oleh gereja. Nah, namun nggak usah pro-pro amat, tapi at least kita tahu basicnya gitu. Nah, habis itu topik selanjutnya adalah public speaking dalam kurung preaching on camera. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya, pelayanan bukan lagi hanya di atas mimbar, tapi ke depan layar juga. Nah, tentu penyampaian pesan yang hendak kita sampaikan itu kan harus dikemas dengan bentuk yang berbeda juga gitu. Nah, makanya dalam pelatihan ini, topik ini berharap kita semua bisa dibekali bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang biasanya kita sampaikan secara langsung, tapi sekarang di depan kamera. Nah, kemudian topik terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan pastoral secara online. Kalau biasanya kita dengan mudah menyapa jemaat gitu ya, nanya kabar, tapi kan kondisi sekarang nggak bisa kayak gitu lagi gitu, sulit untuk kita melakukan hal itu. Jadi berharap dalam topik yang kelima ini, kita semua bisa dibekali, supaya kita bisa melakukan tindakan pastoral secara online dan tepat gitu. Nah, pelatihan ini akan nanti dilakukan setiap hari Sabtu. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin ini pengganti KPM ya. Kalau semester lalu ada KPM diadakan setiap hari Sabtu. Nah, jadi pelatihan ini akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampai selesai. Nah, bedanya dengan KPM adalah pelatihan ini diadakan 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Gitu. Karena supaya kita bisa mencakup setiap materi yang kita rancang ini. Nah, sifat pelatihan ini adalah wajib. Kenapa? Karena ya kita berharap kita semua gitu ya bisa sama-sama menjadi pelayan yang relevan di kondisi yang seperti ini. Jadi itu program pertama yang kami rancang, pelatihan pelayanan berbasis online. Namun untuk juga mencukupi kebutuhan yang tadi yang pertama itu, kami juga membuat satu program lagi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yafet. Nah, program yang akan kami lakukan untuk semester depan ini adalah program pembuatan renungan yang kami namakan adalah Filipati. Nah, kenapa kami menamakan Filipati? Ini berangkat dari dua kata Yunani gitu, yang satu dari kata filia, yang satu dari kata pathos gitu. Jadi kalau filia dan pathos ini digabungkan, itu bisa diartikan sebagai deep feeling for friend gitu. Jadi program ini bukan ditujukan cuma mengasah kemampuan membuat renungan kita, tapi kita juga dituntut untuk bisa menjadi berkat gitu untuk saudara-saudara satu komunitas kita. Gitu. Nah, untuk itu Bidang 2 membuat satu program yang dinamakan Filipati. Nah, program ini bukan ditujukan sebagai gini. Program ini tuh ditujukan sebagai tempat kita semua mahasiswa STT Amanat Agung ini sebagai wadah gitu untuk belajar gitu membuat renungan yang baik bagaimana gitu. Belajar bagaimana mendaratkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Secara lebih khusus lagi kita bisa belajar mendaratkan firman Tuhan itu di pergumulan teman-teman kita mungkin gitu. Jadi kami tidak menuntut membuat renungan yang perfect gitu. Tapi di sini kita mau gitu untuk teman-teman sekalian bisa belajar membuat renungan yang relevan gitu bagi kehidupan yang kita alami. Nah, renungan ini nantinya akan dilaksanakan setiap hari Selasa sampai Jumat. Dari kita akan memulai Filipati ini dari tanggal 8 September sampai nanti akhir semester gitu di bulan Desember. Nah, tepatnya ini akan dilakukan oleh seluruh mahasiswa STH dan MDiv. Gitu. Tapi setiap renungan yang telah kita buat nanti dapat diakses gitu untuk semua orang. Tak tertutupi juga untuk orang-orang yang di luar komunitas STT Amanat Agung. Gitu. Ini juga bersifat wajib bagi mahasiswa STH dan MDiv. Dan nantinya akan kita post gitu di satu website
yang sudah kita buat dengan nanti mungkin akan dibantu Senat Bidang 5 gitu dalam mereminder teman-teman yang akan membuat renungan Filipati gitu. Oke, thank you untuk Ira dan Yafet bisa memaparkan 2 program ya mengenai pelatihan mahasiswa untuk tetap mempunyai kemampuan soft skill yang bisa mendaratkan pelayanan dengan relevan dengan melihat kebutuhan sekarang ya yang begitu berubah. Dan kedua itu mengenai bentuk pelayanan Filipati yang digarap untuk teman-teman mahasiswa STH dan MDiv supaya dapat terus melatih diri, bisa membuat renungan dengan baik ya dalam bentuk pelayanan ya yang akan diekspos, yang akan dimasukkan dalam sebuah website. Nah, untuk teman-teman bidang 2, saya punya pertanyaan nih, yang mungkin juga bisa jadi menjadi pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa yang saya mau coba tanyakan, apakah khususnya ini ya mengenai pelatihan pelayanan yang akan diadakan pada hari Sabtu itu, yang mengenai bersifat wajib atau tidak, khususnya mengenai teman-teman mahasiswa MMIN dan MTH, apakah mereka bisa ikut atau bagaimana, khususnya bidang 2 bisa menjelaskan ini? Ya, kalau tujuannya adalah untuk memperlengkapi mahasiswa supaya relevan gitu. Harusnya tidak ini ya, maksudnya tidak dikotakkan hanya untuk STH dan MDiv. Jadi untuk mungkin buat rekan-rekan MTH MIN yang mau untuk join itu tidak masalah gitu, sangat terbuka untuk mereka. Namun yang diwajibkan adalah STH MDiv. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa MTH MIN pun juga adalah orang-orang yang sudah terjun gitu dalam pelayanan gitu ya. Jadi mungkin pembelajarannya bisa lebih secara langsung gitu. Tapi untuk teman-teman STH MDiv kan tidak demikian. Jadi itu teman-teman STH MDiv wajib, tapi tidak menutup untuk teman-teman yang MIN, MTH, atau bahkan sertifikat gitu. Oke, berarti ini mungkin kabar baik juga untuk teman-teman MI dan MTH ya. Bisa tetap mengikuti dengan tema-tema tertentu. Kita nggak membatasi, teman-teman MTH MIN bisa join juga untuk sama-sama dibekali. Tapi memang sifatnya tidak wajib untuk teman-teman MTH dengan MIN. Bahkan sertifikat pun mungkin tetap juga bisa ikut. Oke, thank you untuk penjelasannya Tira. Mungkin teman-teman BPH lain, Saudara Aldi dengan Lukas mungkin mau berinteraksi. Ya, thank you untuk pemaparannya Tira dan Yafet. Dari aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari bidang 2 sendiri, kira-kira renungan seperti apa yang diharapkan gitu untuk setiap mahasiswa buat? Misalnya apakah renungannya lebih menekankan tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan kah? Atau ya kira-kira renungan seperti apa yang diharapkan? Lalu yang kedua, apakah tingkat 1 juga akan terlibat dalam pembuatan perenungan ini? Jika iya, kira-kira bagaimana keterlibatan mereka gitu? Jika mereka terlibat dalam pembuatan perenungan di semester ini. Thank you. Jadi jadi renungan yang diharapkan tentu bukan apa ya, kita sebagai mahasiswa teologi harusnya memperlihatkan itu juga dalam renungan kita. Bukan hanya refleksi-refleksi pribadi, melainkan diharapkan juga kita bisa mengeksposisi teks itu gitu dengan studi-studi. Nah, formatnya itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh bidang 2. Jadi nanti ketika bidang 2 akan menghubungi teman-teman, itu akan disertakan format dan beberapa ketentuan-ketentuannya gitu. Jadi bidang 2 pun sudah mencantumkan jadwal dan juga teksnya untuk teman-teman renungkan dan membuat renungan itu. Jadi nanti teman-teman mungkin secepatnya akan di-share jadwalnya dan teksnya, jadi teman-teman bisa langsung memperhatikan dan mulai mempersiapkannya. Nah, kemudian nanti teknis pengumpulannya adalah 3 hari sebelum jadwal teman-teman membuat renungan. Maksudnya jadwal yang telah ditetapkan dalam jadwal itu, teman-teman sudah harus mengumpulkan kepada PIC yang adalah bidang 2. Nah, kemudian PIC akan melakukan pengecekan atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki, sehingga nanti 3 hari setelah itu, pada saat tanggal yang sudah ditentukan itu, renungan teman-teman bisa di-upload ke dalam website yang sudah dibuat. Begitu kira-kira teknisnya. Ya. Jadi, untuk rekan-rekan bidang 1,
dengan harapan kita semua bisa membuat renungan yang bukan hanya reflektif gitu. Tentu kita diharapkan punya kemampuan-kemampuan dasar ya dalam menafsirnya, dalam mengeksegesinya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan renungan di semester ini tingkat satu belum terlibat untuk membuat renungan, melainkan teman-teman tingkat satu itu terlibat dalam memberi tanggapan, memberi komentar di website yang sudah diunggah gitu. Jadi renungan ini bukan maksudnya tetap ditujukan untuk teman-teman tingkat satu, tapi tingkat satu belum membuat renungan yang akan diupload, begitu kira-kira. Oke, thank you untuk interaksi kita hari ini ya. Saya rasa cukup untuk mahasiswa bisa mengerti mengenai tujuan program yang akan dilakukan bidang 2 dengan beberapa hal teknis yang akan yang seharusnya mahasiswa tahu ya, supaya bisa mempersiapkan diri juga untuk mengikuti program bidang 2 yang akan dilaksanakan. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang melihat video ini dan menonton video ini, memang bidang 2 berusaha untuk membuat program dengan membantu rekan-rekan bisa giat melayani dan bisa juga menaikkan levelnya, khususnya dalam pelayanan bisa relevan sesuai dengan visi kita, menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, berkehidupan spiritual yang sejati, dan relevan. Saya rasa program ini sangat baik. Saya berharap juga kita dapat mengikuti setiap program ini dengan enjoy dan memaknai setiap apa yang kita lakukan, khususnya dalam program bidang 2 ini yang sangat baik. Terima kasih ya untuk rekan-rekan BPH dan teman-teman bidang 2 juga yang bisa memaparkan. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah menonton video ini.